Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pendukung manajemen. Keputusan. Sudahkah Anda membuat keputusan hari ini? Misalnya gini, Anda sudah menentukan bangun tidurnya jam berapa, nanti kuliah jam berapa, makan siang jam berapa, jalan-jalan jam berapa, tidur jam berapa, gitu ya. Jadi itu adalah keputusan. Nah, misalnya Anda putuskan, hari ini saya mau bermalas-malasan, saya mau bangun jam 10, nah boleh, itu juga keputusan, gitu. Tapi keputusan yang Anda ambil harus melihat kondisinya, ya. Misalnya Anda kuliah, ada perkuliahan jam 8, Anda bangun jam 10, nah Anda tidak bisa ikut kuliah, begitu ya. Jadi setiap keputusan yang diambil harus dipertanggungjawabkan, ya. Nah, sekarang apa itu SPK? Nah, itu definisinya yaitu suatu sistem berbasis komputer yang membantu penggunaannya dalam mengambil keputusan. Tidak menggantikan peran manusia. Jadi sifatnya adalah bantuan. Jadi misalnya berupa program gitu, mengolah data gitu ya. Terus dia menampilkan yang terbaik di antara pilihan ini tuh si A ini. Nah, jadi walaupun ini sudah menentukan A, tetap saja yang memutuskan adalah manajemen atau manusianya. Ini hanya sebagai bahan pertimbangan, begitu ya. Tetap ini yang menentukan. Tapi dengan ada bantuan tadi akan memudahkan, ya, memudahkan peran dari manajemen tadi, ya. Gitu. Nah, definisi sistem pendukung keputusan menurut Ken dan Scott Morton. Nah, sistem pendukung keputusan merupakan penggabungan sumber-sumber kecerdasan individu dengan kemampuan komponen untuk memperbaiki kualitas keputusan. Sistem pendukung keputusan juga merupakan sistem informasi berbasis komputer untuk manajemen pengambilan keputusan yang menangani masalah-masalah semi struktur. Nah, maksudnya apa sih semi struktur itu? Nah, struktur terstruktur itu kayak apa? Nah, ya. Jadi terstruktur itu maksudnya adalah kegiatan yang rutin, gitu ya. Jadi misalnya hari ini itu sudah diputuskan, ya, bahwa setiap bulan itu produksinya adalah 20, misalnya gitu. Setiap bulan sudah apa itu? Sudah pasti. Nah, itu struktur. Nah, yang semi struktur maksudnya apa? Nah, misalnya ini ada kebetulan ini ada memasuki ada kondisi pandemi. Bagaimana? Nah, itu perlu diputuskan berdasarkan data-data yang baru, gitu ya. Jadi dibutuhkan pemikiran baru. Jadi kalau sudah rutin tidak butuh. Kalau nggak ada masalah 20 ya 20 terus, karena ini pandemi bagaimana, gitu loh, ya, itu maksudnya. Jadi tidak pasti maksudnya. Nah, ini definisi menurut Sprague dan Carlson. DSS sebagai sistem yang memiliki 5 karakteristik utama. Yaitu sistem yang berbasis komputer, diperlukan untuk membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan masalah-masalah rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual melalui cara simulasi yang interaktif. Kemudian data dan model analis sebagai komponen utama. Jadi misalnya datanya sangat besar dan perlu perhitungan gitu, ada banyak dibantu dengan sistem
berbasis komputer gitu. Kan tidak semua orang bisa berhitung cepat atau melakukan penjumlahan yang cepat gitu. Ya, ada juga sebenarnya bisa membayangkan berapa ribu ditambah berapa ribu jadi sekian, emang ada yang begitu. Cuman itu tidak semua orang, itu masalah. Jadi dengan untuk membantu, nah digunakanlah sistem berbasis komputer. Nah, dengan berbasis komputer, oh ini loh keputusannya, ini loh hasilnya, ini perhitungannya, ini loh. Nah, gitu. Ya. Kemudian menurut Scott Morton lagi tahun 1971, DSS suatu sistem berbasis komputer interaktif yang membantu pengambil keputusan memanfaatkan data dan model untuk menyelesaikan masalah unstruktur yang tadi itu ya. Kemudian menurut Indrajit, nah ini yang dari Indonesia dia merupakan salah satu produk perangkat lunak yang dikembangkan secara khusus untuk membantu manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Nah, gitu. Kemudian menurut Mendan Watson, SPK merupakan suatu sistem yang interaktif yang membantu mengambil keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur. Nah, dari berbagai macam pendapat tadi ya, jadi ada banyak kan tadi, BCD berapa orang tadi ya. Nah, itu dapat ditarik kesimpulan adalah sistem pelindung keputusan adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang mengkombinasikan data dan model dengan tujuan membantu para pengambil keputusan untuk memecahkan dan menyelesaikan masalah-masalah yang semi terstruktur maupun yang tidak terstruktur melalui cara simulasi yang interaktif gitu ya. Oke ya. Ini adalah kesimpulan dari berbagai macam pendapat tadi, kita simpulkan jadi seperti ini ya. Itu. Jadi di sini tercermin ada berapa komponen, ada sistem berbasis komputer ya, untuk memecahkan masalah yang semi struktur maupun yang tidak struktur melalui cara simulasi yang interaktif gitu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana Anda mengambil keputusan dalam suatu situasi berikut? Nah, bagaimana Anda berangkat ke kampus? Nah, misalnya, oh saya ke kampusnya ngojek Pak, nah gitu. Atau saya naik Grab Pak, nah, atau naik angkutan Pak, nah, atau bawa sepeda sendiri Pak, nah gitu. Bagaimana Anda memilih kampus untuk melanjutkan kuliah? Nah ini Anda kuliah di sini ya, di Stimata ini pasti mikir itu kan. Kenapa Anda kuliah di sini? Nah, gitu kan. Pasti ada sesuatu yang menurut Anda itu menarik gitu. Akhirnya Anda menjatuhkan pilihan. Misalnya, oh sudah terakreditasi Pak. Ya, itu salah satu. Kemudian biayanya tidak terlalu mahal Pak. Nah, mungkin dibandingkan negeri murah di sini Pak, nah, boleh. Nah, itu salah satu yang membuat Anda memutuskan ya untuk kuliah di sini ya. Kemudian yang ketiga, motor apa yang sebaiknya Anda beli? Nah, misalnya ada banyak motor tuh, ada Honda, Yamaha, Suzuki. Nah, begitu misalnya. Dapat lagi Kawasaki. Apalagi ya yang Indonesia, yang umum gitu ya, itu ya. Nah, kenapa Anda milih ini? Kenapa Anda milih ini? Kenapa Anda milih ini? Nah, kan itu keputusan juga. Oh, teman saya Pak, sepedanya ini, saya juga ikut teman saya. Nah, kan kalau begitu nanti Anda ikut-ikutan ya. Anda harus punya keinginan yang harus Anda bertanggung jawab sendiri. Biar apa? Biar Anda tidak menyesal gitu. Itu.
Kemudian laptop apa yang harus Anda beli? Nah, gitu ya. Oh, saya pengen yang merek ini loh Pak, Toshiba. Asus Pak. Nah, atau apalagi tuh? Acer Pak. LG Pak. Nah, banyak pilihan. Nah, itu adalah keputusan gitu ya. Nah, apa yang mempengaruhi Anda mengambil keputusan itu? Banyak. Harganya, kecepatannya, teknologinya. Gitu kan? Ya. Misalnya garansinya. Oh, juga gitu. Bagaimana Anda melihat calon istri atau suami? Oh, cantik Pak, misalnya. Oh, iya Pak, orangnya itu kuat agamanya Pak. Orangnya mau dimadu Pak. Oh, ya ini yang dipilih ya. Yang beginian ini yang harus dipilih ya. Nah, jadi Anda pasti tertarik kalau yang beginian. Nah, jadi Anda harus memilih pertama adalah yang menurut Anda itu merasa nyaman di dekatnya, ya gitu kan, nyambung misalnya diajak ngomong, kalau atau manut istilahnya kan gitu ya. Jadi terserah itu kriteria-kriteria itu Anda yang memilih, Anda yang menentukan apa prioritas kalian. Itu ada prioritas sendiri setiap orang, ya kan. Oh saya pengennya ini Pak, saya yang rambutnya panjang. Oh ya itu berarti Anda nyari yang rambutnya panjang, gitu yang prioritasnya gitu ya. Dan bagaimana Anda memilih tempat tinggal atau kosan Pak? Oh yang Pak, yang fasilitasnya lengkap, yang murah Pak, gitu maksudnya ya. Yang kamar mandinya sendiri-sendiri Pak, boleh, semuanya itu adalah kriteria yang menyebabkan Anda memilih. Nah, siapa saja yang akan terlibat dalam pengambilan terlibat untuk mengambil keputusan dalam situasi berikut. Bagaimana Anda berangkat ke kampus? Ya, yang terlibat siapa? Ya Anda sendiri, ya kan? Kemudian siapa lagi? Ya, siapa lagi? Ayo. Mungkin orang tua, gitu kan? Ini nak pakai sepeda motornya ini, nah, gitu kan? Orang tua berarti kan? Bagaimana Anda milih kampus melanjutkan kuliah? Anda milih orang tua sanggup membiayai, nah gitu kan. Motor apa yang sebaiknya Anda beli? Nah, Anda menentukan orang tua yang membiayai, ya gitu kan. Jadi orang tua punya kemampuan juga kan. Nah, kalau beli motor ini tuh mahal, nah, yang ini aja, gitu kan. Laptop apa yang laptop apa yang harus Anda beli, gitu. Ya, gitu. Semuanya, semua keputusan melibatkan orang lain. Ya, bagaimana Anda milih calon istri atau suami? Anda milih dulu, misalnya ini Pak, Mama, Bapak, atau manggilnya gimana? Ayah, Ibu, Bapak, Ibu. Ini saya punya calon ini, fotonya ini. Bapak Ibu gimana? Nah, misalnya begitu Anda konsultasi dengan orang tua ya. Gimana? Nah, Anda sudah setuju, orang tua Anda setuju, berarti kira-kira gimana? Nah, ya bisa lanjut, bisa batal gitu ya. Gitu. Oke. Yang lain ini Anda pikirkan sendiri. Oke, kita lanjutkan. Faktor apa saja yang diperhatikan untuk mengambil keputusan dalam situasi berikut? Nah, bagaimana Anda berangkat kampus? Nah, faktornya apa saja? Misalnya, hujan. Misalnya hujan. Apa aja yang diperhatikan? Kalau hujan, saya mau naik mobil aja. Nah, gitu. Bisa kan? Anda naik Grab car. Kan gitu. Oh berarti kalau hujan saya harus pakai mantel misalnya gitu. Gitu kan? Bagaimana Anda milih kampus untuk melakukan studi? Faktor apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama misalnya akreditasinya, ya kan? Terus saya cocok dengan prodinya Pak. Yang saya cari itu jurusan komputer. Wah berarti di sini
Ya, kemudian biayanya bagaimana? Biayanya bagaimana? Orang tua kuat nggak membayar biaya segini? Oh kuat, ya udah, gitu ya. Jadi begitu, apa saja itu faktor yang perlu diperhatikan. Ya, sepeda beli motor apa yang Anda beli, ini juga motor apa aja misalnya. Oh motornya itu Pak, tidak mudah rewel. Nah, tidak mudah rewel Pak. Itu juga penting ya kan. Motornya awet Pak. Ya. Harganya tidak terlalu mahal Pak. Gitu. Bengkelnya tersedia. Nah, itu juga penting. Anda beli motor ini bengkelnya tidak ada. Loh bayangkan. Kalau di perusahaan gimana coba? Nah, gitu. Suku cadangnya ada apa enggak? Nah, gitu. Ya. Jadi itu yang harus dipikirkan. Laptop apa yang harus Anda beli? Harganya berapa? Nah, merek apa? RAM-nya berapa? Ya kan? Harusnya berapa? Nah, gitu. Nah, bagaimana Anda mau memilih seorang istri? Nah, bobot bebetnya itu bagaimana? Ini. Nah, gitu ya. Ya harus begitu. Bagaimana Anda melihat tempat tinggal? Nah, kamar mandinya gimana? Bersih apa enggak, lingkungannya itu aman apa tidak? Misalnya begitu. Nah, harga sewanya berapa? Gitu kan? Gitu. Jadi banyak faktor yang harus kita pikirkan jika kita mau ngambil keputusan, gitu kan. Sebelum kita ambil dek, nah ini loh yang perlu dipikirkan, gitu ya. Pengambilan keputusan manajerial. Nah, apakah itu manajemen? Nah, ya. Manajemen adalah proses yang bertujuan untuk mencapai sasaran organisasi dengan cara penggunaan sumber daya. Jadi ada input, ada output, ya. Inputnya sumber daya, outputnya adalah tercapainya tujuan, gitu ya. Bagaimana menilai kesuksesan sebuah manajemen? Nah, rasio antara input dan output, ya. Jadi gini, kalau misalnya inputnya itu besar, outputnya kecil, ya, berarti produktivitasnya rendah, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, performa manajemen yaitu bentar. Performa manajemen ditentukan oleh planning, organizing, directing, dan controlling, ya. Di apa itu di pelajaran ada manajemen kayak di sini ya. Saya kok lupa saya. Nah, jadi untuk mencapai produktivitas harus juga dengan ini perencanaan, penulisan, ya, controlling, directing, ini perlu dukungan ini, ya. Jadi sudah dijelaskan ya, tidak saya bahas secara detail ya. Ya, saya lewati aja ya. Manajer sering dihadapkan dengan situasi yang tidak pasti dalam pengambil keputusan. Nah, proses pengambilan keputusan merupakan hal yang menjadi bagian penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kinerja atau pengambilan keputusan terhadap kondisi yang ada.
Pengambilan keputusan yang tepat juga seharusnya dimulai dengan kecepatan dan keakuratan dari pengumpulan data, pengolahan data sampai pada akhirnya pada tahap pengambilan keputusan. Seringkali yang terjadi adalah keputusan telah dibuat membutuhkan waktu yang cukup lama dan masih memakai perhitungan iterasi secara manual. Oleh karena itu dibutuhkan suatu sistem yang berperan sebagai pendukung atau pembantu dalam pengambilan keputusan. Apa itu pengambilan keputusan? Nah, dari ini kemudian muncul pertanyaan, apa itu pengambilan keputusan? Yaitu memilih alternatif terbaik dari 2 atau lebih solusi. Nah, itu loh maksudnya. Ya. Sepuluh peran manajemen informasional, interpersonal, dan pengambilan keputusan. Perannya sebagai monitor, diseminator, juru bicara. Ini interpersonal, figur, liaison, berusaha, pengendali kekacauan, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Nah, aktivitasnya kalau informasional itu mencari dan menerima informasi, sekian laporan berkas, menjaga hubungan interpersonal, melakukan informasi ke pihak lain, mengirimkan memo dan menelepon, merepresentasikan unit ke pihak luar dengan pidato dan laporan. Kalau yang ini melakukan tugas seremonial dan simbolis, menerima tamu, mengarahkan dan memotivasi bawahan, melatih, menasihati dan memberikan pengaruh, menjaga hubungan informasi di dalam dan di luar organisasi, menginisiasi proyek baru, menemukan peluang, mengidentifikasi area pengembangan bisnis, mengambil tindakan korektif dan saat krisis, menyelesaikan konflik antara staf, beradaptasi terhadap perubahan eksternal, memutuskan siapa yang memiliki sumber daya, jadwal, anggaran, dan prioritas, merepresentasikan departemen selama negosiasi dengan serikat kerja dan supplier. Alasan menggunakan FBK yaitu meningkatkan kualitas keputusan, dan meningkatkan komunikasi, mengurangi biaya, meningkatkan produktivitas, menghemat waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan dan karyawan. Tipe keputusan dibuat pada dasarnya dikelola antara lain terstruktur, masalah yang rutin, berulang, dan telah memiliki solusi yang jelas. Misalnya keputusan dalam transaksi penjualan, pemesanan barang, memproduksi jenis barang, dan lain-lain ya. Tidak terstruktur, masalah yang masih kabur, cukup kompleks dan belum ada solusi yang jelas, yaitu pengalokasian sumber daya. Semi terstruktur, masalah yang solusinya hanya sebagian yang jelas atau diketahui. Kerangka kerja pendukung keputusan. Kerangka penunjang keputusan ya. Tipe keputusan terstruktur, semi terstruktur, dan tidak struktur. Tipe kendalinya itu kendali operasional, kendali manajerial, rencana, strategis. Untuk yang terstruktur, akun penerimaan, akun pembayaran, entry order, analisa anggaran, ramalan jangka pendek, laporan personil. Untuk rencana strategisnya, investasi, lokasi gudang, sentra, distribusi. Kemudian semi terstruktur, jadwal produksi, kendali inventory, manajerial, evaluasi kredit, persiapan anggaran, jadwal proyek, sistem pemberian penghargaan. Rencana strategis, merger dan akuisisi, rencana produksi, kompensasi, QA, dan rencana kebijakan SDM. Tidak terstruktur, membeli software, menyetujui pinjaman, helpdesk. Kemudian negosiasi, rekrutmen, dan belanja hardware, rencana R&D, pengembangan teknologi baru, rencana tanggung jawab sosial. Dukungan teknologi yang dibutuhkan, ilmu manajemen, DSS, ES, EIS, SCM, CRM, GSS, dan SCM. Dan strategis GSS, CRM, EIS, ES, Neural Network, dan KMS. Nah,
Ini keterangan tadi ya. Nah, ini ES Expert System, ini DS Design Support System, GDS Group DSS, Base Management System, Informasi System, ini Database Management System, Electronic Data Processing, Information System, ini Hybrid Support System. Nah, ini ya, kalau direktif ini tingkat direktur ya, direktif ini tingkat atas, ini ES ya. Kemudian strategi dan direktif ini DSS, pengambilan keputusan. Ini taktik, ini DBNS nya, database nya ya. Operasional EDP-nya ya. Dari semuanya ini membutuhkan informasi sistem. Nah, sistem terdiri dari IS dan MIS ya. Nah, ini reviewnya. Nah, reviewnya nanti tidak harus ini untuk apa itu, mereview aja, Anda ingat-ingat ya, tidak saya tanyakan, maksudnya tidak harus jawab dan dikumpulkan, tidak ya. Apa itu manajemen? Nah, sebenarnya bagaimana manajemen, apa itu fungsi manajemen, mengapa manajer sering diharapkan dengan pengambilan keputusan, apa itu SPK, alasan menggunakan SPK, nah, terdapat berapa tipe masalah, sebutan contoh MSS misalnya ya. Oke ya, itu kira-kira yang harus Anda pelajari. Nah, untuk hari ini saya rasa cukup ya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.